Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alil Hamdani, mahasiswa Teknik Informatika di STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Anjani. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuat CRUD database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini saya sudah memiliki file aplikasi, yaitu aplikasi IKHS. Aplikasi ini akan kita gunakan sebagai studi kasus kita untuk belajar bagaimana cara membuat CRUD database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan teman-teman yang sekiranya ingin untuk mendapatkan source code dari aplikasi ini, saya sudah masukkan ke GitHub saya. Teman-teman bisa kunjungi akun GitHub saya. Teman-teman buka repositorinya, lalu di sana ada IKHS. Teman-teman bisa mengambil source code dari repositori IKHS ini. Link GitHub saya akan saya bagikan di deskripsi video. Dan tampilan dari aplikasi IKHS kita kira-kira akan seperti ini, di mana aplikasi ini memiliki menu, yaitu mahasiswa, kemudian menu dosen, menu jurusan, menu mata kuliah, menu nilai, dan menu agihan. Step pertama yang akan kita lakukan untuk belajar CRUD database menggunakan bahasa pemrograman PHP, tentu saja kita akan membuat rancangan database-nya terlebih dahulu. Untuk membuat rancangan database ini, kita akan menggunakan PHPMyAdmin. Oleh karena itu, silakan teman-teman aktifkan dulu web server teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan SAM atau bisa menggunakan Laragon. Di sini saya menggunakan Laragon. Karena berhubung SAM saya sedang error, jadi saya menggunakan Laragon. Teman-teman bisa menggunakan SAM. Langsung saja kita langsung buka software PHPMyAdmin-nya. Di sini saya sudah memiliki satu buah database, yaitu DBKHS. Di sini kita akan menyimpan tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk aplikasi IKHS ini. Dan tabel-tabel yang akan kita buat, kita sesuaikan dengan menu yang ada pada aplikasi IKHS, yaitu mahasiswa, dosen, jurusan, mata kuliah, nilai, dan agihan. Langsung saja kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel mahasiswa. Kita buat TB mahasiswa, dan kita butuh sekitar 6 kolom, jadi kita tambah 2, kita klik create. Nah, file-file yang kita butuhkan untuk tabel mahasiswa itu yang pertama adalah NIM, kemudian nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, terus tanggal lahir, dan juga alamat. Untuk NIM kita pakai varchar dengan length 10. Kemudian nama mahasiswa kita pakai varchar 50. Kemudian jenis kelamin kita pakai tipe data enum, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian tempat lahir kita pakai varchar 25. Kemudian tanggal lahir kita pakai tipe data date, dan alamat dengan tipe data text. Kemudian kita jadikan name sebagai primary key-nya. Kita klik go dulu, kemudian kita save. Tabel mahasiswa sudah, selanjutnya kita lanjut ke tabel dosen. Kita buat TB dosen. TB dosen sama dengan mahasiswa, kita akan butuhkan 6 kolom, kita tambah 2. Dan file yang kita butuhkan yaitu NIDN, terus nama dosen, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, dan juga alamat. Untuk NIDN kita pakai varchar 16, kemudian nama dosen 50, kemudian jenis kelamin kita pakai enum, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian tempat lahir kita pakai varchar 25, tanggal lahir kita pakai date, dan tempat lahir kita pakai text. Kita jadikan NIDN sebagai primary key-nya. Kemudian kita save.
Tabel selanjutnya adalah tabel jurusan. Kita buat TB jurusan. File yang akan kita gunakan yaitu kode jurusan, kemudian nama jurusan, dan juga kaprodi. Untuk kode jurusan kita pakai varchar, lengthnya misalnya 5, kemudian nama jurusan kita pakai varchar 50, dan kaprodi kita pakai varchar 50. Kita jadikan kode jurusan sebagai primary key-nya. Kemudian kita save. Selanjutnya kita buat tabel mata kuliah. Kita buat TB mata kuliah, dan file yang akan kita gunakan yaitu kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, dan juga SKS. Untuk kode mata kuliah kita pakai varchar, sel panjangnya 6 atau 7 sudah. Kemudian nama mata kuliah kita pakai varchar 50, dan SKS kita pakai integer. Kita jadikan kode mata kuliah sebagai primary key-nya. Kemudian kita save. Tabel selanjutnya yaitu tabel nilai. Kita buat TB nilai. Nah, dan untuk tabel nilai ini kita akan butuh sekitar 7 kolom, jadi kita tambah tinggal 3. Nah, file-file yang akan kita butuhkan untuk nilai yaitu ID nilai, dan kita akan relasikan dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi kita butuh origin key-nya dari tabel mahasiswa yaitu NIM. Kemudian kita relasikan dengan tabel mata kuliah yaitu kita pakai kode mata kuliah. Kemudian absensi untuk menyimpan nilai absensi, tugas, kemudian UTS dan UAS. Kemudian kita jadikan ID nilai sebagai primary key-nya, dan kita jadikan auto increment. Kemudian untuk ID nilai kita pakai integer, name kita pakai varchar 10. Kemudian kode mata kuliah kita pakai varchar 7. Kemudian absensi kita pakai integer, tugas, UTS, dan UAS integer. Kemudian kita save. Tabel selanjutnya yaitu tabel agihan. File yang akan kita gunakan yang pertama yaitu ID agihan, kemudian NIDN untuk mengambil relasi kepada TB dosen, dan kode mata kuliah untuk mengambil relasi dengan TB mata kuliah, dan kita akan menambahkan file tahun. Kita jadikan primary key untuk ID agihannya dan auto increment. NIDN kita pakai varchar 16. Kemudian kode mata kuliah kita pakai varchar 7, dan tahun kita pakai integer. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Yang pertama yaitu kita akan membuat relasi yang terjadi pada tabel agihan, di mana tabel agihan berelasi dengan tabel dosen yang diwakili dengan NIDN, dan tabel mata kuliah yang diwakili dengan kode mata kuliah. Kita buka relation view untuk membuat relasi. Di sini kita pilih NIDN, kemudian tabel dosen. Nah, kita tambah lagi relasinya yaitu dengan kode mata kuliah dari TB mata kuliah. Dan jangan lupa untuk on delete dan on update nya kita pakai cascade. Kenapa cascade? Agar nanti jika kita merubah data yang ada pada TB dosen, maka data yang ada pada TB agihan juga akan ikut berubah. Sementara restrict akan menolak perubahan data tersebut. Setelah diubah menjadi cascade, maka langsung saja kita save. Nah, kita berhasil untuk membuat relasi antar yang ada pada TB agihan. Selanjutnya yaitu relasi pada TB nilai. Kita buka
relation view-nya. Di sini tabel nilai berelasi dengan mahasiswa melalui NIM dan tabel mata kuliah melalui kode mata kuliah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk relasi dari database KHS kita. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana model relasinya antar tabel, di mana tabel nilai berelasi dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, dan tabel agihan berelasi dengan tabel dosen dan tabel mata kuliah. Kita kembali ke VS Code kita. Di sini saya sudah memiliki beberapa file dan folder, di mana diantaranya yaitu agihan, dosen, mahasiswa, jurusan, dan mata kuliah. Sepertinya ada yang kita lupa di sini, yaitu saya lupa membuat tabel user. Tapi teman-teman tidak perlu pikirkan, karena tabel user ini hanya digunakan untuk keperluan login saja. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan koneksi kepada database KHS yang sudah kita buat tadi. Di sini di folder backend saya akan menambahkan satu file baru, yaitu connect.php. Di sini saya akan menambahkan source code untuk mengkoneksikan folder KHS kita ini ke database yang sudah kita buat tadi. Kira-kira seperti ini codingan yang kita gunakan untuk melakukan koneksi ke database yang sudah kita buat tadi. Kita coba buka aplikasi KHS kita untuk mengecek apakah sudah terkoneksi atau tidak. Nah, di sini tertulis koneksi database berhasil. Jadi file KHS kita sudah berhasil terkoneksi ke database yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita coba membuka menu mahasiswa dari KHS. Di sini sudah ada button untuk memunculkan modal tempat kita memasukkan data mahasiswa. Di sini juga kita memiliki fitur read data, edit data, dan hapus data, di mana detail read data ini berfungsi untuk menampilkan semua data dari mahasiswa, karena pada tabel mahasiswa ini kita tidak menampilkan semuanya. Di read data ini kita tampilkan semua dari detail data mahasiswa tersebut, termasuk tanggal lahir dan alamat. Kemudian ada edit data. Perlu diketahui bahwa edit data ini hanya mengedit data selain primary key, karena dengan kita mengubah primary key dari sebuah record data, maka itu sama saja dengan menambah data baru. Jadi, daripada mengedit data, lebih baik kita menghapus data yang lama kemudian menambah data baru. Dan di sini juga ada fitur hapus data yang berfungsi untuk menghapus data dari mahasiswa. Semua button yang ada pada menu ini masih tidak memiliki fungsi apapun untuk mengirim data ke database. Jadi itu adalah tugas kita untuk membuat sistem CRUD agar bisa mengirim data, mengedit data, menghapus data pada menu mahasiswa. Langsung saja kita buka file mahasiswa. Di sini kita sudah memiliki modal untuk menambah data.
kita menggunakan fitur komponen modal dari Bootstrap yang masing-masing sudah memiliki input dengan atribut name masing-masing datanya. Di folder backend saya akan membuat satu file baru dengan nama function mahasiswa. Jadi di dalam file ini saya akan memasukkan source code untuk semua proses recruit dari menu mahasiswa, mulai dari tambah data mahasiswa, edit data mahasiswa, dan hapus data mahasiswa. Yang pertama akan kita buat yaitu tambah data mahasiswa. Jangan lupa juga kita masukkan file koneksi dari database kita dan file function dari menu mahasiswa agar mahasiswa bisa membaca semua function yang ada pada file function mahasiswa. Untuk pengkodingan proses tambah data mahasiswa, kita bisa lihat dari modal data mahasiswa atau add data mahasiswa. Kita perhatikan name-nya, nilai dari name-nya. Ini kita akan jadikan acuan untuk membuat pengkodingannya. Dimana di sini kita pakai if, isset, kemudian post. Nah, post-nya ini kita berdasarkan dari nilai dari name submitnya atau button submitnya, yaitu tambah data mahasiswa. Semua nilai dari atribut name pada tambah data mahasiswa kita akan simpan pada masing-masing variabel. Kira-kira ini dia pengkodingan yang akan kita gunakan untuk menambah data mahasiswa dan mengirimkannya ke database, dimana kita menggunakan query insert into ke tabel mahasiswa berdasarkan value yang user masukkan pada form input data mahasiswa. Kita lihat apakah sudah bisa berjalan untuk mengirim datanya. Kita klik tambah data, kemudian kita isi masing-masing input datanya. Ya, ternyata di sini kita mendapatkan error. Errornya terletak di baris yang ke-12 di query-nya. Kita periksa apakah ada kesalahan penulisan query. Di sini kita lihat ternyata kurang tanda kurung ya. Baik, langsung saja kita coba ulang untuk memasukkan datanya. Dan ternyata data berhasil ditambahkan. Kita lihat pada database-nya apakah benar-benar sudah masuk ke database. Kita buka TB mahasiswa. Nah, di sini data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke TB mahasiswa, tapi kita belum tampilkan datanya di tabel menu mahasiswa ini. Bagaimana caranya? Caranya kita lihat di tabelnya. Jadi di sini kita akan mengambil data dari tabel mahasiswa. Kita akan mengambil datanya, kita akan simpan di variabel, lalu variabel tersebut kita akan ambil nilai array-nya. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan untuk mengambil nilai array-nya. Kira-kira pengkodingannya akan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini pengkodingan dari proses mengambil data mahasiswa pada tabel mahasiswa. Selanjutnya kita masukkan semua data yang sudah kita ambil itu ke masing-masing tabel datanya.
yaitu di tabel data nomor, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan tempat lahir. Karena ini adalah tabel data yang akan kita tampilkan. Kita tidak akan menampilkan tanggal lahir maupun alamat, karena nanti untuk tanggal lahir dan alamat itu kita akan tampilkan di ketika button read datanya ditekan. Akhirnya semua data yang kita ambil itu sudah kita masukkan ke tabel datanya. Jadi ini sama artinya dengan PHP echo ya, tapi kita bisa mengganti PHP echo itu sama dengan saja, itu sama artinya. Kita buka ulang untuk tabel masuk apakah sudah tampil. Nah, di sini terdapat ada warning undefined array key tanggal lahir. Tanggal lahir ternyata kita typo tulis ya di sana. Tanggal, bukan tanggal ya, tanggal lahir. Nah, data dari tabel mahasiswa sudah berhasil kita tampilkan, yaitu NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, dan tempat lahir. Sekarang kita akan buat untuk detail data mahasiswanya. Kita akan menampilkan semua datanya pada form modal tersebut. Bagaimana caranya? Caranya kita hanya tinggal menambahkan atribut value pada masing-masing input datanya. Input data NIM, input data nama mahasiswa, dan input data yang lainnya. Oh iya, di sini kita tambahkan untuk primary key di masing-masing target dari modalnya. Supaya apa? Supaya nanti setiap button tersebut bisa mengarahkan atau mentarget pada recordnya sendiri, pada record barisnya sendiri, tidak ke data yang lain. Kita tambahkan di database targetnya dan di ID masing-masing modalnya, yaitu modal read data, modal edit data, dan juga modal hapus data. Kita tambahkan nilai dari atribut NIM-nya, nilai dari field NIM-nya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menampilkan detail dari datanya, kita cukup menambahkan value di masing-masing input datanya, di mana seperti input NIM, input nama mahasiswa, input jenis kelamin. Kita cukup menambahkan value. Value-nya apa? Value-nya adalah nilai dari input datanya tersebut. Misal di input NIM kita masukkan NIM yang sudah kita ambil dari DB mahasiswa. Kita copy saja ke masing-masing inputnya. Khusus untuk text area kita masukkan dia ke dalam tag-nya ya. Kalau sudah, kita bisa cek apakah sudah bisa terbaca. Nah, ternyata sama semua. Terlihat ternyata ada kesalahan. Nah, di sini ternyata kita lupa ya, ganti semua name-nya, kita pakai nama dari masing-masing variabel inputannya atau data yang kita ambil dari TB mahasiswa itu. Jika sudah, kita cek apakah sudah berhasil. Nah, dan ternyata sudah ya, sudah tampil semua detail dari data mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa yang sudah kita input. Baik, selanjutnya yaitu kita ke edit data. Edit data sama saja dengan read data, bedanya tinggal kita matikan disable-nya, dimana pada read data itu kita disable semua inputnya agar tidak bisa diedit, sementara pada edit data kita tidak naikkan disable-nya.
sini seperti yang kita bahas di awal video tadi, bahwa edit data itu kita tidak mengedit name-nya, kita tidak bisa mengedit primary key-nya. Makanya di sini inputnya kita pakai tipe hidden. Kenapa tetap diadakan di inputnya, kenapa tidak dihilangkan, supaya ini menjadi acuan untuk nanti di function mahasiswanya, baik di edit data maupun hapus datanya. Itu kita pakai pengkondisian. Nah, sudah tampil di sini untuk datanya, tinggal kita buat function untuk mengedit datanya. Untuk edit data sama saja dengan tambah data, kita tinggal mengambil semua atribut nilai dari atribut name-nya, kita simpan ke variabel, kemudian kita tambahkan query SQL untuk update datanya. Kira-kira query-nya akan seperti ini. Kita lihat apakah berjalan. Kita klik button edit data, kita coba edit salah satu field datanya. Nah, ternyata error. Errornya di mana? Di baris ke-38 di query update-nya. Coba kita lihat apa yang error. Setelah saya telusuri, ternyata salahnya di sini ya, kurang tanda petik. Coba kita tambahkan, lalu kita refresh. Kita coba edit datanya, pesan baru barat, edit. Nah, data berhasil diedit dan tempat lahirnya sudah berubah. Jadi untuk button editnya sudah berhasil. Sekarang tinggal button hapus data mahasiswanya. Untuk hapus data mahasiswanya sama saja, tapi di sini kita hanya membutuhkan satu value saja, yaitu input data name-nya. Kita tambahkan value untuk variabel name-nya. Sekarang tinggal pengkodingan hapus datanya. Kira-kira untuk kodingan hapus datanya itu akan seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita coba periksa apakah sudah berjalan untuk hapus data. Kita coba untuk hapus data mahasiswa. Data berhasil dihapus. Nah, kenapa ternyata tidak terhapus ya? Kita lihat dulu apa yang salah di sini. Name, ternyata kurang sama dengan. Astaga, cuma sama dengan aja. Kita coba hapus ulang, hapus data. Data berhasil dihapus. Oke, sudah jalan. Oke, semua buttonnya sudah berfungsi. Nah, untuk tabel-tabel yang lain seperti tabel dosen, tabel jurusan, tabel mata kuliah, dan tabel-tabel lainnya, teman-teman bisa gunakan cara yang tadi. Teman-teman tinggal ikutin semua proses dari function mahasiswanya, tinggal teman-teman masukkan ke dosen, terus mata kuliah, jurusan, nilai, ataupun agihan. Sedikit
tambahan untuk tabel nilai dan tabel agihan, perlu diketahui juga bahwa tadi di awal kita membuat relasi pada nilai dan agihan ini, di mana nilai dan agihan memiliki foreign key, di mana nilai memiliki foreign key mahasiswa dan mata kuliah, dan agihan memiliki foreign key dari dosen dan mata kuliah. Nah, untuk memasukkan data pada nilai, maka kita membutuhkan minimal satu nilai di masing-masing data tersebut. Di antaranya satu nilai dari data mahasiswa, satu nilai dari kode mata kuliah. Karena nilai ini membutuhkan foreign key dari kedua tabel tersebut. Dan untuk foreign key-nya kita di sini menggunakan select option perulangan, di mana kita akan mengulangi semua data yang ada pada tabel data mahasiswa maupun mata kuliah. Baik, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.